Sebelumnya tonton video ini sampai full, sampai selesai, agar panjenengan semuanya tidak salah paham dengan saya dan tidak mencaci maki saya tentang masalah musibah kebakaran yang terjadi di Amerika akhir-akhir ini, yang viral beritanya, karena memang sangat parah ya kebakarannya. Itu seandainya kebakaran itu meluas terus dan sampai kantor Google dan kantor YouTube itu sampai terbakar seandainya ya, terus bagaimana para nasibnya YouTuber, nasibnya blogger, nasib para media sosial, nasibnya para FB Pro, para konten kreator yang mendapatkan gaji, mendapatkan bayaran, nasibnya para toko-toko online ya, yang semuanya itu tergantung dengan Google, dengan internet. Bagaimana nasibnya? Begini ya, jadi saya kok prihatin dengan pemberitaan ataupun komentar-komentar dari netizen yang mengomentari tentang kebakaran itu seakan-akan bersyukur, seakan-akan puas, seakan-akan senang dengan musibah kebakaran yang terjadi di Amerika. Ini bukan apa-apa ya. Saya tahu kenapa Anda semua ini benci dengan Amerika, itu saya tahu. Dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi itu saya tahu. Tapi kan itu kan musibah. Musibah yang terjadi di belahan bumi yang lain. Dan di musibah itu menimpa, di situ ada anak-anak kecil, di situ ada orang tua, di situ ada wanita-wanita, perempuan yang tidak bersalah, yang tidak tahu menahu tentang kejahatan yang terjadi. Seandainya Anda benci, yang dibenci ini kan pejabatnya, pejabat militernya yang menggunakan kebijakan untuk membantu itu nggak perlu disebutkan soalnya ya. Begini, marilah kita berpikir dengan hati yang jernih, berpikir dengan kedewasaan, dengan jiwa yang bersih. Karena apa? Itu kan musibah. Kasihan yang terkena musibah itu, kasihan yang terkena musibah kebakaran itu. Banyak sekali orang-orang Indonesia, orang-orang Arab Saudi, mungkin orang-orang di mana, banyak sekali orang-orang yang bekerja di Amerika itu, di Los Angeles, di California itu, yang di Indonesia yang kerja di situ banyak sekali. Yang menggantungkan hidupnya di Amerika itu juga banyak sekali, tidak sedikit. Tapi seakan-akan netizen itu seakan-akan senang dengan musibah ataupun kebakaran yang terjadi di Amerika. Ya kalau memang benci kan jangan benci masyarakatnya. Orang-orang yang terkena musibah itu juga orang-orang biasa, orang-orang yang suka kedamaian, orang-orang yang suka perdamaian. Orang baik juga banyak di Amerika itu. Mereka juga nggak suka yang namanya perang, itu juga banyak yang nggak suka. Tapi kenapa Anda seperti puas, Anda semuanya itu seperti nyapok ke, nyukur ke dengan keadaan bencana yang seperti itu? Saya heran ya dengan netizen dari Indonesia ini. Kenapa sangat benci dengan Amerika? Seandainya benci, harusnya kan bencinya itu sama Belanda dan Jepang kan. Belanda pernah menjajah kita selama ratusan tahun. Jepang juga pernah menjajah kita dengan kejam. Belanda memporak-porandakan Indonesia, menyakiti, menganiaya, membunuh orang-orang Indonesia. Orang Jepang juga seperti itu, penjajahnya walaupun sebentar 2 tahun tapi sangat kejam sekali itu Jepang itu. Tapi kenapa orang Indonesia tidak begitu dendam dengan orang Belanda dan orang Jepang?
tidak punya dendam sama sekali. Bahkan yang dibenci itu Amerika. Loh, Amerika kan nggak pernah menjajah negara kita sebenarnya. Ya beritanya kan dia membantu salah satu negara itu. Maksudnya begini, yang namanya bencana kan kita harus prihatin ya, mendoakan orang yang terkena bencana, mudah-mudahan bencana itu segera selesai, segera pulih kembali dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang bersih. Yang jahat itu bukan warga-warganya, mereka itu bukan penduduknya, bukan warganya. Bahkan banyak sekali warga mereka yang membantu orang Indonesia itu banyak sekali. Bahkan para ustadz-ustadz, gus-gus itu terkenal juga karena internet. Kita bisa media dakwah, media-media bisa menggampangkan bermedia itu juga dari internet, dari Google, dan Google dari Amerika. Marilah kita berpikir dengan bersih, berpikir dengan jiwa yang bersih, agar apa namanya, kalau kita berpikir dengan hati yang bersih, jiwa yang bersih, maka yang keluar dari mulut kita, apa yang kita lakukan itu pasti semuanya akan mengandung dengan kebaikan-kebaikan. Jangan diajarkan, jangan membalas keburukan dengan kejahatan, balaslah dengan kebaikan. Itu tadi, jadi tolong dicermati kata-kata saya tadi. Bukannya saya ini membela mereka, itu bukan. Kenapa kok itu loh, yang saya heran juga ini media-media sosial ataupun youtuber ataupun blogger atau podcast, orang yang punya podcast, orang yang punya akun YouTube dan mendapatkan gaji dari YouTube, tapi munafik yang dengan musibah itu mereka nyukur mereka seakan-akan puas dengan kejadian seperti itu, padahal dia dapat gaji dari dolar. Jadi bukan maksud saya untuk apa ya, untuk tidak pro dengan Anda, itu bukan. Kita berpikir harus dewasa, berpikir harus dengan jiwa yang bersih, dengan hati yang bersih. Dimanapun kalau ada musibah, ada bencana, kalau tidak bisa membantu, kita bisa mendoakan. Jangan malah mencaci maki, jangan malah nyukur jangan hubung-hubungkan yang namanya bencana itu dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.